Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini di Dapur Lezat Kakak Isal akan membuat bolu sarang semut yang anti gagal, no oven, no mixer, hanya menggunakan 4 butir telur teman-teman. Dan hasilnya sangat memuaskan. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe teman-teman, karena nggak ada ruginya teman-teman, hanya mengklik tombol subscribe teman-teman akan mendapatkan video terbaru dari Dapur Lezat Kakak Isal. Dan hidupkan tombol loncengnya juga ya, siapa tahu menu-menu yang kami bagikan menjadi menu andalan bagi teman-teman. 130 gram tepung terigu, aku pakai segitiga biru. 130 gram tepung kanji, teman-teman boleh pakai merek apa aja ya, atau tepung tapioka. 4 butir telur, 2 buah vanili. Ini nanti kita akan pakai baking powder, ada soda kue. Kemudian 2 saset kental manis atau sekitaran 6 sendok makan ya. Kemudian 150 ml margarin atau mentega. Kita akan membuat gula karamelnya dulu ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 300 gram atau 3 on gula pasir yang akan kita gongseng atau kita lelehkan dengan api kecil aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah meleleh sempurna gula pasirnya, teman-teman, sekarang kita akan masukkan 400 ml air panas. Dan kita akan masukkan secara perlahan ya. Nah, pastikan gula pasirnya nggak ada yang bergerigir lagi. Udah leleh sempurna. Sekarang kita masukkan. Ini udah aku masukin teman-teman, maaf ya terlewatkan. Tadinya aku udah post, terus sekarang lupa diklik tadi. Nah, pokoknya teman-teman masukkan gula pasir ke dalam larutan karamelnya, air panas 400 ml. Nah, kalau teman-teman mau manis, silahkan ditambah gula pasirnya di saat teman-teman udah masukin air seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang nggak suka terlalu manis, nggak apa-apa, cukup seperti ini. Dan kita akan aduk sampai karamelnya benar-benar larut ya teman-teman. Dan setelah itu sisihkan dan dinginkan. Sekarang kita akan masukkan adonan kering dulu ya teman-teman. Masukkan tepung terigu sama tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, kita akan campur dulu bahan keringnya. Kemudian kita masukkan vanili. Kemudian kita kasih baking powder 1 sendok teh. Ini aku pakai sendok makan bayi ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sekarang aku mau masukkan juga bukan baking ya, soda kue teman-teman. Ini soda kue yang per kiloan kayak gitu teman-teman, ini sangat murah ya. Kita beli 2000 aja banyak banget dikasihnya. Nah, ini aku masukkan 1 sendok teh, agak penuh dikit ya dibandingkan baking powdernya. Sekarang kita aduk, kita campur rata dan kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat adonan basahnya. Kita pecahkan 4 butir telur. Nah, di sini untuk telurnya aku pilih yang gede-gede dikit ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti telurnya kecil, teman-teman boleh pakai 5 telur. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan kocok menggunakan whisker sekitaran 2 menitan kayak gitu ya teman-teman. Supaya telurnya tidak amis kayak gitu. Ini adalah bolu tergampang teman-teman, sangat mudah cara pembuatannya. Nggak harus di mixer, malahan kalau di mixer ini teman-teman bolunya ini nggak jadi sarang semut ya. Malah dia bolunya nggak bersarang kalau kita mixer. Makanya kita harus kocok kayak gini aja. Nah, tambahkan susu kental manis. Kalau teman-teman mau pakai sasetan itu sekitaran 2 saset. Nah, di sini aku pakai sekitaran 6 sendok makan kayak gitu ya. Kurang lebih.
Atau kalau mau susunya lebih terasa boleh kok pakai sedikit lebih banyak ya teman-teman. Nah, kita akan campur, kita kocok lagi sebentar lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah bolu tergampang, tersimpel, anti gagal teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke adonan kering. Kita akan masukkan per tahap sirup karamelnya teman-teman sambil diaduk seperti ini. Ini untuk sirup karamelnya ini udah dingin ya teman-teman, sedikit hangat nggak apa-apa. Nah, kita akan aduk sambil kita tuangkan sirup karamelnya. Nah, per tahap kayak gini biar tepungnya itu nggak bergelembung teman-teman. Jadi kalau misalnya dituangkan semua kayak gitu ya, nanti kita susah ngadonnya karena tepungnya itu kayak mengapung ke atas kayak gitu teman-teman. Nah, walaupun bolu ini simple teman-teman, jadi tahap-tahapnya itu harus diperhatikan ya teman-teman supaya bolu yang kita buat ini tidak gagal kayak gitu. Oke, kita masukin aja semua dan kita aduk lagi. Nah, setelah tercampur, step selanjutnya kita akan masukkan mentega atau margarin yang udah kita cairkan dan kita dinginkan ya teman-teman. Nah, setelah diaduk, udah tercampur. Sekarang kita mau masukkan langsung telur tadi yang udah kita kocok. Nah, seperti ini. Dan ini adonannya akan kita aduk sampai benar-benar menyatu ya teman-teman. Nah, kalau udah menyatu, udah rata kayak gini, ini udah selesai teman-teman, dan waktunya kita mau panggang ya. Panggangnya seperti biasa teman-teman, jangan lupa oleskan dengan mentega, ditaburin tepung, supaya kuenya nanti mulus ya, nggak lengket. Nah, di sini aku mau saring teman-teman adonannya, supaya adonannya tidak bergerigi, takutnya ada tepung yang menggumpal kayak gitu loh teman-teman. Jadi supaya bagus tekstur kuenya, supaya yakin aja kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau disaring nggak apa-apa ya, kalau udah yakin tepungnya bagus tadi di adonnya. Nah, aku akan saring supaya tekstur kuenya itu lembut kayak gitu loh teman-teman, bagus teksturnya, nggak ada tepung yang menggumpal. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa kelihatan ya, masih ada tepung yang masih menggumpal. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, sekarang kita mau panggang dengan api kecil ya. Ini aku panggangnya no oven ya teman-teman. Jadi di dapur baking pan aku seperti ini teman-teman, pakai dapurnya aja, kemudian kita tutup dengan tutupan baking pan aku. Ini kita akan panggang selama 40-45 menit dengan api yang kecil ya. 40 menit teman-teman, kita akan tes tusuk. Ini udah bersih tusukannya, berarti udah matang. Ini belepotan teman-teman loyangnya karena tadinya dia penuh banget kayak gitu ya. Nah, ini penampakan setelah aku keluarin dari loyang. Ini mulus ya teman-teman, bagus, menul. Nah, sekarang waktunya kita mau potong ya teman-teman. Kita mau potong ya kuenya teman-teman. Kita mau lihat apakah kuenya ini bersarang. Karena kalau nggak bersarang nggak berhasil teman-teman. Karena namanya aja bolu sarang semut ya kan. Nah, kita mau lihat. Ini aromanya harum banget teman-teman. Pingin coba akunya. Nah, teman-teman ini bersarang, teksturnya sangat kenyal, teman-teman, berhasil. Yeay, buat teman-teman selamat mencoba ya. Ini harus coba. Kalau misalnya takarannya pas seperti yang aku tulis di deskripsi, teman-teman pasti berhasil.
Nah, buat teman-teman selamat mencoba. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih.